Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam sebuah majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Dan tentunya dengan itu semuanya kita berharap dengan apa yang Allah janjikan kepada para penuntut ilmu, mereka yang hadir dalam majelis ilmu, mereka akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmah, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta bagi mereka dimudahkan jalannya untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dengan itu semua bahwasanya kita termasuk di antara mereka. Amin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab Bulughul Maram ya, karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dan kita juga masih di dalam pembahasan kitab jenazah. Di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang doa-doa ya, doa-doa yang dibaca dalam sholat jenazah, termasuk juga ketika jenazahnya itu jenazah anak-anak atau jenazah yang masih bayi. Dan sekarang kita melanjutkan kepada hadis berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Langsung saja kita masuk kepada kitabnya. Ya. Bisanadil mutasil ilal muallif, dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada muallif Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani qala, beliau berkata, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, cepatkanlah kamu mengubur jenazah. Sekiranya jenazah itu bagus, maka kamu memajukan jenazah yang baik pada kebaikan. Dan sekiranya ia tidak baik, maka kamu meletakkan kejelekan dari lehermu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis: 1. Sunnah segera mempersiapkan penguburan setelah benar-benar mati. 2. Sunnah jenazah segera dikebumikan tanpa berlari. 3. Segera dikebumikan adalah demi kemaslahatan jenazah sendiri. Baiklah para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini berisi tentang petunjuk dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita menangani jenazah. Ya. Yang mana beliau memerintahkan agar kita bersegera. Nah, bersegera ya tentunya namanya bersegera itu ya tidak terburu-buru gitu ya. Sebenarnya segera dilaksanakan dan tidak terburu-buru. Nah, tadi sudah disampaikan di antara beberapa faedahnya, dan kita tambahkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Basam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, bahwasanya perintah untuk kita bersegera dalam jenazah ini ya, ini ya termasuk ya bersegera di dalam menyelenggarakannya, merawat jenazahnya ya, mulai dari memandikan, kemudian ya mengkafani, mensolati ya, dan kemudian ya sampai nanti membawa ke kuburan, memakamkan. Nah, itu yang dianjurkan bahwasanya kita itu ya bersegera, tidak kemudian berlarut-larut atau justru ditunda-tunda. Ya tentunya bersegera di sini ya
ketika kita berjalan ke kuburan, yaitu langkahnya lebih cepat dari biasanya, kan gitu ya. Tidak kemudian justru malah berlambat-lambatan. Nah, anjuran seperti ini adalah anjuran yang disunahkan, ya, disunahkan. Tidak ada khilaf di antara para ulama, ya kecuali Ibnu Hazm yang mengatakan bahwasanya itu wajib segera. Gitu. Tapi ini bersegera ini adalah anjuran. Nah, demikian juga ya banyak di antara ulama ya, tidak hanya satu dari ulama, ya bahwasanya di dalam bersegera seperti ini, ya tentunya jenazah itu apa istilahnya tidak kemudian bersegera, istilahnya cepat-cepatan dalam pelaksanaannya, tidak asal-asalan gitu ya. Tapi memang diperhatikan dengan baik ya, diperhatikan dalam merawatnya, kemudian ya dalam memandikan juga tetap harus diperhatikan kelemah lembutannya, tidak kemudian asal disiram kemudian dibungkus dilempar ke kuburan, tidak seperti itu ya. Tapi tetap kita dalam menangani jenazah itu juga tetap harus dengan lemah lembut ya, dengan ya ya kita perhatikan betul haknya jenazah itu, tidak kemudian sembarangan kita merawat jenazah tersebut. Nah, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya kalau misalkan dalam penjagaan jenazah itu dilakukan dengan semacam kayak baris berbaris yang langkahnya disamakan gitu ya. Ya maka itu sebenarnya kata Ibnu Qayyim itu bukan suatu hal yang dianjurkan dalam agama kita, bahkan termasuk suatu yang dibenci kan gitu. Karena bukan ajaran dari agama kita. Dan itu menyelisih dari sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan itu lebih menyerupai kepada ahli kitab. Ya. Maka sebaiknya kalau kita muslim ya nggak harus seperti itu. Tapi alhamdulillah di masyarakat kita kan tidak seperti itu ya. Hanya mungkin beberapa yang dianggap kayaknya baik aja ya. Tidak harus seperti itu ya, tidak harus seperti itu. Nah, adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwasanya ya kalau ada mayit di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya maka di sana para laki-laki yang keluar kemudian membawa ke kuburan. Ya dalam membawa ini mereka tidak berlari, tidak kemudian terburu-buru, tidak. Demikian juga tidak kemudian lambat-lambatan, jalannya pelan, tidak seperti biasa gitu ya. Ya. Tapi dalam mereka dengan penuh ketenangan, tenang gitu kan. Nah, terus di masa Nabi ketika mengiring jenazah ini mereka diam, tidak banyak bersuara. Ya, tidak bersuara. Itu yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tenang mengikuti jenazah sambil ya berzikir, mengingat bahwasanya ya mereka sendiri yang nanti akan dipikul seperti jenazah yang sekarang sedang diantarkan ke kuburan. Sehingga saat itu tenang, tidak ada bacaan-bacaan, tidak ada teriakan-teriakan, tidak ada komando ya, tenang, berjalan dengan tenang ini adalah sunnah yang disepakati oleh umat Islam di masa itu seperti itu. Kan bahkan di dalam hadis Barok bin Azib kan sampai ketika pernah ada satu jenazah yang kemudian sampai di kuburan tapi kuburannya belum siap ya. Di sana para sahabat duduk di sisi Rasulullah dengan tenang, diam, seakan-akan sampai dikabarkan burung-burung itu seperti hinggap di kepala mereka. Saking tenangnya mereka dalam mengiringi jenazah itu. Nah, tentunya adab-adab seperti ini para jamaah ini perlu diperhatikan betul. Perlu diperhatikan supaya kita di dalam nanti mengiringi jenazah itu juga tidak kemudian ya asal-asalan, tidak kemudian ya sekedar ikut-ikutan, tapi kita mengamalkan itu berdasarkan apa yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan juga telah dipraktikkan oleh para sahabatnya. Nah, kalau demikian ya insya Allah ya kita akan akan bisa mendapatkan banyak kebaikan. Nah, berikutnya para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersegera dalam jenazah ini ya tadi sudah kita sebutkan mencakup ya dalam penyiapannya sampai kepada penguburannya. Ya. Lebih umum bukan hanya sekedar ketika berjalannya saja, tidak hanya sekedar itu. Ya, tidak hanya sekedar berjalannya menuju kuburan, tidak hanya sekedar itu, tapi lebih umum daripada itu. Ya.
Ada juga hadis dari Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya ya tidak sepantasnya ya ketika ada jenazah seorang muslim itu dibiarkan begitu saja menginap di keluarganya kan gitu. Nah, ketika ini ada larangan seperti dari Nabi, ini menunjukkan bahwasanya diinapkan itu maksudnya ya ketika tidak ada perlunya, maka tidak selayaknya seperti itu. Jadi tidak selayaknya kalau nggak ada perlunya untuk diinapkan tidak perlu kan gitu. Nah, tapi ketika misalkan ada perlunya ya maka itu masih diperbolehkan. Ada maslahat ketika ditunda dulu. Misalkan apa ya mungkin ada apa putranya yang belum datang atau kerabatnya yang belum datang, itu boleh ditunggu. Ya. Boleh ditunggu. Atau kemudian misalkan dia meninggalnya karena tindakan kriminal yang harus membutuhkan uji forensik gitu kan, harus ada otopsi dan sebagainya gitu kan. Ya, di situ ada maslahat, maka itu diperbolehkan. Ya. Atau kemudian diperlukan jasad itu untuk diidentifikasi. Ini kenapa kok orang mati kan gitu, orang meninggal. Nah, dan semacam itu maka ini diperbolehkan untuk diakhirkan penguburannya. Atau kalau biasanya yang sering sekarang kan otopsi kan, diotopsi. Kenapa kok orang meninggalnya wajar atau tidak kan gitu ya. Nah, kemudian dari situ ketika memang ada maslahat yang nyata, yang jelas yang mengharuskan itu ditunda dulu untuk pemakamannya, itu diperbolehkan. Ya termasuk ketika misalkan liang lahatnya susah gitu. Kan ada beberapa yang kemudian ketika digalikan kubur itu nggak pas-pas kuburannya. Nggak cocok, terus pindah-pindah gitu kan ada juga seperti itu. Sehingga lama. Ya gimana kalau itu ya emang nggak mau ya tetap harus ditunggu kan gitu ya. Nah, jadi kalau ada seperti itu diperbolehkan. Apalagi di zaman sekarang ya sudah ada kayak kamar mayat, kamar jenazah atau termasuk juga misalkan itu Mr. X, jenazah Mr. X gitu. Nah, ini kan kadang diumumkan ada kecelakaan meninggal tapi nggak ada identitasnya kan gitu. Nah, seperti itu. Maka itu boleh diawetkan dulu di kamar mayat gitu atau ya rumah berpendingin supaya jasadnya tidak rusak kan gitu. Dan kemudian nanti setelah diketahui ini jasad siapa, kemudian kenapa meninggalnya, ya baru kemudian dikembalikan ke keluarganya dan dimakamkan. Nah, ya. Di dalam hadis tadi Rasulullah menyebutkan bahwasanya fa'in kana khairun ya. Jadi fa'in taku solihatannya, jika dia itu jenazah yang soleh, orang yang baik kan gitu, jenazah yang soleh, orang yang baik. Nah, kemudian juga ditanya fa'in taku siwadalik ya, demikian. Atau misalkan di situ disebutkan juga kalau dia bukan yang selain itu, selain yang soleh misalkan. Nah, maka di situ itu ada istilahnya penetapan adanya balasan di akhirat. Kebaikan itu ada balasannya, keburukan ada balasannya. Nah, dan ini menjadi tujuan yang sangat ya ma'ruf bid-darurah minaddin ya. Ma'ruf minaddin bid-darurah. Jadi sudah kita beramal dia mengharapkan balasan gitu, balasan surga atau balasan neraka. Ya, naudzubillah ya, jangan sampai kita mengharap balasan neraka kan gitu. Kita berharap surga dan berlindung dari neraka. Nah, karena ini sudah menjadi akidah yang pasti bagi seorang Islam harus meyakini seperti ini. Ya, tidak hanya sekedar kita hanya beramal saja, tidak seperti itu, tapi dalam beramal ya sekali lagi kita beramal dengan mengharapkan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga para jamaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Nabi ini, maka di sana juga ada anjuran bagi kita. Kalau kita dalam hidup ini, ya kita dianjurkan untuk apa? Untuk bisa memilih teman. Teman itu kita pilih yang baik, ya. Jangan memilih teman-teman yang buruk. Kita harus menjauhi teman yang buruk. Mengapa kok teman yang baik? Nah ini, teman yang baik ya akan menghasilkan orang yang baik pula. Kan di dalam agama kita kan al-mar'u ma'adini khalilih kan itu. Seorang itu bersama dengan agama temannya.
Ya kalau dia sama-sama teman yang setiap harinya baik, ya ini bisa dipastikan dia orang yang baik. Atau dalam hadis yang lain, Nabi bersabda ya, al arwahu junudun mujannadah. Roh itu ya ibaratnya pasukan yang saling bersatu satu dengan yang lainnya, saling berkumpul. Kalau sejiwa, ya dia akan mudah menyatu kan gitu. Nah, makanya di sini penting kita mencari teman-teman yang baik, teman-teman pilihan, dan meninggalkan teman-teman yang tidak baik. Karena betapa banyak baik zaman sekarang ini ya, seorang itu rusak karena teman, karena pergaulan. Dari keluarga yang baik-baik, kemudian ketemu teman yang tidak baik di luar rumah, akhirnya ikut dengan temannya tidak baik, akhirnya menjadi rusak pula. Makanya ini penting sekali ya, bahwasanya tadi di dalam hadis disebutkan di sana, fa in taku solihatan, berarti kita harus mencari teman yang soleh juga. Nah, baik. Selanjutnya disampaikan oleh Syekhul Islam bahwasanya kalau secara dohir seseorang itu dohirnya Islam gitu ya, dia beragama Islam, dohirnya beragama Islam. Terus kemudian dia menjalankan hukum-hukum Islam yang nampak, ya termasuk rukun Islam, sholat, zakat, puasa. Nah, terus kemudian juga termasuk juga muamalah Islam seperti nikah secara Islami, kemudian saling mewarisi, yang dimandikan. Maka ini ketika secara dohirnya dia Islam, maka dia dihukumi secara Islam pula, ya dalam jenazahnya ini. Jenazahnya juga dianggap sebagai jenazah muslim. Sehingga apa? Ya sehingga dalam hubungan pernikahannya atau dalam waris mewarisnya, dalam memandikannya, demikian menyolatinya, demikian juga dikuburkannya di kuburan orang muslim, ya. Karena secara dohirnya dia muslim, kan gitu. Adapun kalau dohirnya bukan muslim, ya misalkan dengan KTP-nya non muslim, kan seperti itu. Terus kemudian selama hidupnya, ya dia tidak pernah mengumumkan kalau dia sudah masuk Islam, tidak pernah kemudian sholat di masjid, ya tidak kemudian ya berkumpul dengan umat Islam dalam taklim dan sebagainya. Nah, kemudian malah meninggal di tengah-tengah keluarga yang masih misalkan non muslim gitu ya. Ya ini sulit untuk dihukumi sebagai jenazah muslim kan gitu. Nah, sehingga ya tidak diselenggarakan pemakamannya mungkin secara muslim. Wallahu taala. Nah, yang berikutnya juga di antara faedahnya dari hadis tersebut ya, manusia itu terdiri dari ruh dan jasad, ya, ruh dan jasad. Ruh itu yang menjadi asal, yang menggerakkan manusia itu ruhnya, ya. Dan ruh pula ini yang kemudian dia mendapatkan beban syariat, karena ruh yang bisa menggerakkan. Ruh yang bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Maka ruh pula yang kemudian dibebani diberi syariat dan diminta untuk menjalankan syariat tersebut. Adapun jasad, ya jasad itu hanya tempatnya ruh. Ya, tempatnya ruh. Dia bentuk yang nampak, yang dohir, ya. Kalau ya jika tidak seperti itu ya maka dia menjadi nurani. Sehingga ketika ruhnya itu meninggalkan jasad, apa yang terjadi? Yang terjadi ya jasad itu menjadi jenazah, menjadi bangkai kan gitu. Tidak bermanfaat lagi. Jasadnya tidak bermanfaat lagi. Atau masuk mesti hewan misalkan seperti itu, ketika ruhnya sudah dicabut, ya maka hewan itu juga akan menjadi bangkai kan gitu. Sehingga dengan demikian ya tidak ada faedahnya kemudian ketika kita menyimpan menginapkan jenazah ya atau mayit ini di rumah atau di keluarga. Ya ada di dalam syariat di luar Islam yang mereka itu memang punya syariat menyimpan jenazah kan gitu. Ya sampai sekarang aja jenazahnya Fir'aun kan masih ada kan gitu ya. Para Fir'aun ini kan masih ada jenazahnya. Nah, atau juga di agama-agama yang lain yang mereka memang mengawetkan jenazah itu kan gitu. Nah, karena kan itu dalam Islam tidak demikian ya. Dalam Islam ya segera dikuburkan.
Ya kalau jenazah itu cuma didiamkan, dibiarkan saja di rumah ya pasti lama-lama akan membusuk dan akan tercium baunya. Nah, oleh karena itu dalam syariat kita ya supaya itu tidak bermadorot ya, karena ketika sudah membusuk itu justru banyak madorotnya kan gitu. Bisa terjadi infeksi, bisa menularkan infeksi dan lain sebagainya. Ya maka Islam sebagai agama yang sempurna itu memerintahkan agar kita bersegera di dalam menyelenggarakan jenazah tersebut. Nah, yang berikutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita baca dalam hadisnya apa? Wa in taku siwa dzalik. Ya, dalam hadisnya kan seperti itu ya. Dan jika dia itu tidak seperti itu. Nah, maka di sini ada sebuah ungkapan yang begitu indah dari Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau menyebutkan apa? Wa in taku sholihatan. Kalau jenazah itu jenazah yang baik. Disebutkan jelas, baik kan gitu. Tapi lawannya apa? Kalau bukan yang seperti itu. Tidak langsung disebutkan jenazah yang jelek gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi mengajarkan kepada kita di dalam kita berbicara, di dalam kita mengungkapkan suatu perkara, maka di sana kita dianjurkan untuk memilih lafaz-lafaz yang bagus, lafaz-lafaz yang enak didengar. Tidak lafaz-lafaz yang justru malah menyakitkan atau lafaz-lafaz yang justru membuat orang kecewa. Ya. Nabi seperti ini. Ini menjaga perasaan kan gitu, menjaga perasaan bagi yang diajak bicara atau yang dibicarakan kan gitu. Kalau jenazah kan yang dibicarakan bukan yang bicara kan gitu. Jadi wa in takun siwa dzalik. Kalau bukan yang seperti itu, nah, ya jelas di situ kita paham bahwasanya itu adalah dia bukan termasuk orang yang soleh kan gitu. Ya maknanya ya dia orang yang jelek gitu. Tapi Nabi tidak menggunakan bahasa itu. Tapi menggunakan bahasa yaitu yang selain daripada itu. Maksudnya bukan termasuk orang yang soleh itu. Nah, maka di sini ya sekali lagi bahwasanya kalau kita bisa menggunakan kata-kata yang bagus seperti ini, ya tentunya ini akan lebih baik dan lebih ya mengena atau menyentuh kepada orang yang mendengar. Nah, adapun makna dari sabda beliau, ya fa khairun tuqaddimunahu ilaihi, ya maka adalah kebaikan yang kalian segerakan baginya. Ya tentu di sini bahwasanya dia akan mendapatkan kebaikan berupa janji-janji Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah sediakan baginya di alam kubur. Kan orang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Ya, di sana di kuburan akan mendapatkan taman-taman surga. Ya, sejauh mata memandang kuburan akan menjadi luas dan dia akan senang di sana. Ini kebaikan yang kita segerakan. Nah, adapun kalau dia bukan seperti itu, ya maka di sana fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Jadi itu termasuk keburukan yang telah kalian lepaskan dari leher kalian atau dari bau kalian. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang bukan orang yang soleh gitu ya, kan banyak menyusahkan. Nah, orang yang soleh, yang bukan orang yang soleh itu kan banyak menyusahkan dalam kehidupan kita. Mereka ya sering bikin masalah, kemudian juga ya jadi beban kan gitu ya. Ya muamalah dengan mereka itu tidak menyenangkan. Kita juga sering ya dirugikan gitu ya. Nah maka kalau kemudian sudah sudah meninggal gitu, ya kita diperintahkan untuk disegerakan untuk apa? Ya biar segera kita selesai gitu kan, mengurusi dari yang seperti ini. Kita selesai dari gangguan-gangguan yang selama ini ditimpakan. Kalau nggak segera diurus, ya dia justru akan mengganggu lagi dengan baunya, kemudian dengan hal-hal yang tidak baik yang diakibatkan oleh tidak segeranya kita dalam mengurus jenazah orang tersebut. Baik, itu para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala di antara beberapa faedah yang ditambahkan oleh Syekh Abdul Basam terkait dengan hadis tadi, yaitu harus bersegera di dalam menyelenggarakan jenazah tersebut. Nah, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Nah, bisa dari al-mutasil ilal mu'allif ya dengan cara saya bersambung sampai kepada al-mu'allif al-imam al-habib Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala.
Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani qila wa mal qiratani qala mithlul jabalaini al-azimaini muttafaqun alaih walil muslim hatta tudu'a fil lahd walil Bukhari aidan min hadis Abu Hurairah man tabi'a janazata muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'aha hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u bi qirataini kullu qiratin mithlu jabali Uhudin. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli alaihi. barang siapa yang mengurus jenazah sehingga ia melakukan sholat atas jenazah itu, maka ia mendapatkan pahala 1 qiraat. Dan barang siapa yang mengurus jenazah hingga dikuburkan, ia mendapatkan pahala 2 qiraat. Seorang bertanya, berapakah 2 qiraat itu? Beliau menjawab, menyamai 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah disebutkan, barang siapa mengiring jenazah seorang muslim dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, ia bersama jenazah itu hingga disolatkan dan dimakamkan, maka orang itu pulang membawa 2 qiraat, tiap 1 qiraat sebesar gunung Uhud. Kandungan hadis: 1. Pahala besar bagi orang yang mengiringi jenazah dan menyolatinya demi meraih ridho Allah. 2. Jika hanya menyolati atau mengiringi saja, maka memperoleh sebagian pahala. 3. Sunnah menghadiri sholat jenazah dan pengebumiannya. 4. Hadis ini termasuk hadis mutawatir sebab diriwayatkan oleh 12 orang sahabat sebagaimana dijelaskan As-Subuhi. 3. Sunnah memikul ranjang jenazah. Terus lanjutannya nggak ada deh. Sudah ya, sudah semua. Baik. Tapi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, ini tadi kan sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya dalam beragama kita itu mengharapkan balasan dalam beramal kan gitu. Mengharapkan janji atau imbalan atau pahala dalam kita menjalankan amal. Apapun amalnya, kalau kita beramal dalam agama kita harapkan adanya pahalanya kan gitu. Termasuk di sini yaitu amalan kita mengiringi jenazah. Ya. Baik. Langsung kita ambil saja di antara tambahan faedah ya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Basam ya di sana. Ya, tadi sudah disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh 12 sahabat. Maka ini hadisnya mutawatir. Ketika sahabat Abu Hurairah menyampaikan hadis ini kepada sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar kan sahabat kecil ya. Maka sahabat Abdullah bin Umar bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Maka beliau bertanya, apakah memang benar Rasulullah SAW bersabda demikian kan gitu. Maka dikatakan oleh Ibunda Aisyah, benar, Abu Hurairah benar. Ya. Maka kemudian sahabat Ibnu Umar merasa menyesal. Aduh, ya betapa banyak kirot-kirot yang saya telah lewatkan karena tidak mengiringi jenazahnya kaum muslimin kan gitu. Nah, ini kita bisa mengambil faedah dari sini betapa para sahabat itu mereka sangat bersemangat, sangat berharap untuk mendapatkan balasan atau pahala di
akhirat. Makanya kemudian kalau ada orang-orang sekarang yang beramal tapi tidak mau mengharapkan pahala, itu tidak sesuai dengan salafus saleh. Kalau mereka mengatakan bahwasanya beramal itu, ya, bahkan dulu waktu saya kuliah itu ada dosen yang mengajarkan bahwasanya kalau kita beramal tuh nggak usah kita mengharapkan pahala. Itu kan ibaratnya seperti berdagang, cari untung kan gitu. Kalau kita meninggalkan dosa, bukan kita karena takut takut siksa, itu kan Nah, yang ini yang habis baterainya. Apa? Ya, tapi kan. Nah, jadi ada dosen yang mengajarkan seperti itu, bahwasanya kalau kita beramal karena mengharapkan pahala, itu ibaratnya kita seperti berdagang, carinya untung gitu, nggak ikhlas. Gitu. Atau kita meninggalkan dosa karena takut dihukum, itu ibarat seperti maling gitu. Tidak seperti itu kan. Kalau ikhlas itu nggak usah mengharapkan seperti itu. Tidak demikian. Prakteknya dalam Islam tidak demikian. Allah menyebutkan amalan itu ya dengan adanya harapan kita mendapatkan pahala, adanya ketakutan kita mendapatkan siksa. Dalam beramal seperti itu harus senantiasa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Setiap beramal, ya kita harapkan itu. Amal kebaikan kita harapkan pahalanya, kita meninggalkan perbuatan dosa, ya kita takut untuk mendapatkan hukumannya nanti di akhirat. Nah, sehingga saya ingat waktu dulu kuliah, saya tanyakan kepada dosen itu, ya ketika dosen habis menjelaskan, terus saya tanya gitu kan, Pak, kalau di dalam Al-Quran itu kan Allah menyebutkan di sana, contoh orang mukmin itu mereka berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu mereka masih minta Pak ada kebaikan di akhirat gitu kan. Kebaikan di dunia mendapat kebaikan, di akhirat kebaikan. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surat Mumtahanah misalkan seperti di sana Allah memberikan permisalan orang mukmin itu apa? Yaitu siapa? Asia, istrinya Firaun. Kan di sana dia berdoa minta diselamatkan dari Firaun dan kemudian minta dibangunkan rumah di surga ya minta ini kan minta bangunan surga ini dalam Quran kita disuruh seperti ini contoh ya wa daraballahu masalan lilladzina amanu wa tafir Firaun itu qolat rabbin itu qolat ketika dia berdoa ya Allah selamatkanlah aku dari Firaun ya dan amalnya keburukannya, dan kemudian bangunkan bagiku rumah di surga kan itu di sisimu. Nah di sana mengharapkan adanya imbalan di surga kan gitu. Maka kemudian dosennya bingung nggak bisa jawab, terus akhirnya dia bilang ya sudah ini sudah pelajaran yang lalu, kita nggak bahas lagi, kita lewati aja. Jadi saya ngasih ingat dulu waktu kuliah seperti itu, Masya Allah. Jadi ada yang berpendapat seperti itu kan gitu. Nah padahal dalam Quran, dalam hadis kita banyak diperintahkan untuk meminta atau mengharap balasan di akhirat. Di dalam hadis yang tadi terakhir disampaikan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, di situ disebutkan dengan imanan wa ihtisaban. Nah, ini juga menjadi hal yang penting banget. Imanan wa ihtisaban. Kalau kita kan bentar lagi Ramadan ya. Sebentar lagi kita Ramadan. Di hadis Ramadan coba perhatikan di sana. Rasulullah bersabda apa? Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kata iman dan ihtisaban ini sering disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini penting. Kita dalam beramal, dalam berbuat itu harus atas dasar ini, imanan wa ihtisaban.
Dan di dalam hal ini, ibadah mengiringi jenazah ini, ya kita lihat sekarang berapa kita ketika ada jenazah banyak yang hadir. Tapi berapa banyak dari mereka yang hadirnya itu atas dasar iman dan ihtisaban. Ya, ada yang hadirnya itu wah kesempatan bolos kantor, tonggone mati kan gitu. Ya itu jagongan gitu kan. Di alasan wis bolos sih. Nah, ada yang motivasinya sungkan tonggo kue. Aku ya apa gak teko sih gitu ya. Alasannya sungkan gitu ya. Ada yang alasannya apa? Ketika menghadiri jenazah itu ya cuma ikut-ikutan gitu kan. Daripada cangkruk ada omah karo koncone jagung wis akeh wong ngumpul kan gitu kan. Ya. Nah, ya seperti itu bukan iman dan ihtisaban gitu. Ya. Ya sehingga benar-benar ketika datang ya cuma ngobrol aja gitu kan. Tidak ada pengharapan atau tidak atas dasar iman, bukan atas karena ini perintah Allah, bukan atas dasar ini karena mengharapkan pahala. Ya jatuhnya ya seperti itu. Bahwasanya apa yang dilakukan bukan termasuk dari ibadah. Kalau ibadah harus kita imanan wa ihtisaban. Ya. Karena memang ya balasan atau pahala yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, apa yang kita niatkan. Nah, di sini pula kalau kita mengiringi jenazah ya kita mengharapkan apa? Imbalan atau balasan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan adanya pahala 2 qiraat tersebut. Nah. Kemudian ketika misalkan ada jenazah yang dia itu bukan termasuk jenazah yang soleh gitu. Bukan jenazah yang soleh. Nah, ketika kita menghadiri jenazah itu, mengiringi jenazah itu, maka di sana lebih pada kita berbuat baik kepada keluarganya. Ya, karena ada keluarganya. Misalkan seperti apa ya, supaya keluarganya ini lebih bisa takliful qulub, lebih bisa dekat dengan orang-orang yang baik kan gitu, supaya mereka merasa tidak ditinggalkan oleh orang yang baik, sehingga akhirnya mereka merasa diperhatikan oleh orang yang baik dan menjadi baik kan gitu, keluarganya seperti itu. Terus juga sebagai misalkan timbal balik lah gitu, kalau mereka pernah berbuat baik kepada kita ya kita memberikan penghormatan terakhir lah gitu, mengiringi jenazahnya. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Ubay, gembong munafik kan gitu ya, gembong munafik. Nah, karena putranya adalah seorang sahabat yang baik kan gitu. Jadi beliau melakukan itu atas dasar itu untuk ta'liful qulub kepada keluarganya. Nah, terus berikutnya para jamaah, ya di antara keutamaannya kalau kita menghadiri jenazah, mengiringi jenazah itu, ya di sana itu ada banyak ibadah ya, kita bisa sholat ya, kemudian juga bisa merawat jenazahnya, kemudian kita bisa memikulnya, menguburkannya ya itu semuanya kita lakukan ya untuk meyakini adanya janji Allah, kemudian kita mengharapkan pahala dari Allah ya, dan kemudian kita tidak menghalangi haknya sesama muslim, karena kan hak muslim itu ketika ada yang meninggal kita ikut menguburkan. Nah, dan semua ini termasuk amal soleh dan itu bisa diharapkan pahalanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahala yang Allah sediakan diantaranya bahwasanya ketika ada orang yang dia itu hadir dalam jenazah, kemudian dia mensolati sampai menguburkan, ya tidak meninggalkan itu prosesi itu dari awal sampai akhirnya, maka mereka akan mendapatkan qiraatonnya 2 qiraat. Nah, qiraat tadi seperti gunung atau gunung Uhud ya, gunungnya sangat besar tentunya. Nah maka di sana ya balasannya besar, pahalanya besar. Baik, selanjutnya di antara faedah pula yang bisa kita ambil di sana bahwasanya ada anjuran
dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menyaksikan jenazah, mengiringi jenazah. Karena di situ ada faedah yang sangat banyak ya, di antara faedahnya sangat banyak. Di antara faedahnya apa? Kita di sana bisa mendoakan mayit ya, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Kita bisa memberikan syafaat kepada mayit. Kan kalau ada mayit yang disolati oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik, kadang-kadang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kemudian juga kita bisa sholat, menyolati mayit itu juga ada pahalanya kan gitu. Kita bisa mendoakan mayitnya. Nah, bisa kita menunaikan hak sesama muslim kan itu. Nah, dan banyak lagi supaya kita mendapatkan balasan atau pahala ketika kita menghadiri jenazah sampai ke kuburannya. Nah, sebagian ulama menyatakan kalau kita ingin mendapatkan kebaikan itu, ya ada tiga perkara yang perlu dilaksanakan agar kita mendapatkan pahala mengiringi jenazah. Yang pertama apa? Mensolatinya. Ya, yang kedua, kemudian mengiringinya, mengikutinya sampai ke kuburan. Kemudian kita berhenti di kuburan sampai dimakamkan, menunggu sampai selesai dimakamkan. Kemudian setelah dimakamkan, ya kita mendoakan agar si mayit ini diberikan ampunan, diberikan rahmat, diberikan ketetapan hati. Rasulullah mengajarkan Allahumma gfirlahu Allahumma sabitu. Ya Allah, ampunilah dia dan ya Allah kemudian berikan ketetapan hati kepada jenazah ini kan gitu. Baik. Nah mungkin terakhir yang kita sampaikan ya terkait dengan tadi yang disampaikan tentang pertanyaan para sahabat ya. Ketika mereka disebutkan akan mendapatkan pahala kirot, nah mereka kok malah bertanya apa itu kirot kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwasanya lafaz kirot ini sesuatu yang tidak biasa mereka gunakan, tidak bisa dalam bahasa mereka tidak paham maknanya kan gitu. Nah sehingga kemudian mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dimaksud dengan kirot tersebut. Dan kemudian dijelaskan bahwasanya kirot itu ya gunung yang sangat besar yang disebutkan dengan gunung Uhud. Nah, kalau seperti itu kan jadi jelas. Kirot seperti yang nggak nampak kan gitu. Tapi ketika disebutkan seperti gunung Uhud, seperti itu kan kelihatan. Kalau kita di sini kan yang kelihatan kita ada di Gunung Arjuna kan itu. Kelihatan ke timur sana, di sebelah timur agak ke selatan ada Gunung Kawi kan gitu. Ya itu gunung segede itu kan gitu. Nah, ya kira-kira seperti itu para jamaah bahwasanya inilah yang bisa kita sampaikan ya mungkin pada kesempatan malam hari ini terkait pahala atau balasan yang Allah sediakan ya bagi kita tatkala kita mengiringi jenazah sesama muslim. Baik, sebelum diakhiri mungkin barangkali ada yang mau disampaikan oleh para jamaah, monggo dipersilakan. Silakan ibu-ibu mungkin ada suaranya jelas nggak dari ibu-ibu? Oke. Ada yang belum jelas? Silakan kalau masih perlu tambahan. Apa harus Baik, mewudukan jenazah ya, mewudukan jenazah ya. Jadi kan di dalam kita memandikan jenazah itu kan di sana diawali dengan dibersihkan dulu kan gitu, kotoran-kotoran dibersihkan, najis yang ada dibersihkan, darah, kemudian juga kotoran yang keluar dari dua lubang dibersihkan sampai bersih, kemudian diwudukan. Nah, ya diwudukan ya wudhu seperti wudhu biasa ya. Ketika misalkan pun kalau airnya cukup ya bisa dialirkan pakai selangan gitu ya, digosok-gosokkan gitu, wudhu ya digosokkan, diratakan di mukanya, tangannya gitu. Jadi dengan seperti itu. Kalau misalkan air sedikit ya bisa itu wudhu biasa dengan gayung dicabut dengan tangan, diusapkan di mukanya, ya kemudian tangannya sesuai dengan urutan wudhu biasanya, gitu. Nah kalau misalkan dengan selang air yang cukup ya bisa dialirkan, kemudian digosok, diratakan di tempat anggota wudhunya itu. Tidak hanya sekedar disiram saja, tidak seperti itu, tapi diratakan.
diletakkan ke seluruh anggota wudhu supaya kena dengan air wudhunya itu sampai ke, termasuk kan ada ketika mandikan ya, di keramasin di sela-sela rambutnya kan gitu, sampai air itu kena ke kulit kepalanya kan gitu. Ya intinya diratakan ya. Misalkan wudhunya seperti yang saya tanyakan tadi itu ada. Ya, ininya kan gini, di dalam mandi, baik itu kan kita sudah belajar dulu mandi kan ya. Mandi itu kan rukunnya itu kan niat sama air sampai ke seluruh tubuh. Nah, adapun kayak membutuhkan kan bagian dari sunnahnya mandi kan gitu. Nah, selama ketika memandikan itu air itu sudah bisa sampai kepada seluruh tubuh dari jenazah, ya itu sah, karena rukunnya sudah terpenuhi gitu. Adapun yang tadi itu termasuk sunnah atau adabnya itu, yaitu menjadi penyempurna. Ya, penyempurna dari kebaikan kita memandikan jenazah. Tapi kalau insya Allah di sini kan air banyak ya. Saya rasa mestilah sudah kebasuh semua gitu, sekujur tubuhnya gitu. Masa ada yang kurang? Tadi. Oke. Ikut jenazahnya itu tangannya mengungkar, kan posisinya tidur di kursi gitu kan, tidak bisa disetrikakan. Yang memandikan itu cukup dikucur gitu. Saya pikirnya posisi tangan mengungkar gini kan tidak kena air. Iya. Cuman saya pikirnya Ya makanya itulah pentingnya ketika kita menjadi petugas atau mendapatkan amanah seperti itu, ya kita punya ilmunya supaya supaya kita tidak salah dalam berbuat kan gitu. Ya memang ya termasuk rukunnya dari mandi, ya kita sampai kepada seluruh permukaan kulitnya gitu. Ya kita ketika tidak tahu, ya kita berharap aja kepada Allah, mudah-mudahan itu sampai dan sah gitu. Ya kita berharap yang terbaik kan gitu. Tapi kalau kita yang mendapatkan amanah, jangan sampai seperti itu. Ya jangan sampai seperti itu. Jadi bahwasanya kita tetap berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Mana yang kira-kira tempat-tempat yang ini agak rawan tidak kena air, ya kita usahakan sampai benar-benar bisa kena air. Ya. Gitu ya. Mungkin ada lagi? Kalau orang di jenazah mengkafani sampai mengantarkan, kan nggak semua orang itu bisa mengkafani, bisa mengusung jenazah, saking banyaknya orang semuanya kan nggak bisa ikut keseluruhan kegiatan itu. Ada cuma menyolatkan dan menguburkan saja. Kadang-kadang ada yang bisa macul apa ya kan, nggak semua orang bisa mengikuti. Di antara kegiatan-kegiatan dan perawatan jenazah sampai dari kafani memandikan sampai menguburkan itu, atau ada kasarannya ganjaran tambahan bagi orang seperti itu yang misalnya yang dimaksud 2 kilo itu sekedar menyolatkan kemudian mengantarkan jenazah sudah dapat 2 kilo, atau memang orang-orang yang memang sudah secara lengkap mengikuti prosesinya itu. Ya baik ya, Masya Allah pertanyaannya ya. Jadi kita yang harus yakini pertama kali bahwasanya Allah Maha Adil. Ya Allah Maha Adil. Dan demikian juga bahwasanya dalam agama kita, ya semakin banyak kita beramal, ya semakin banyak pahalanya. Kalau tadi disebutkan dalam hadis, itu kan sholat 1 qiraat, menguburkan 1 qiraat. Mengapa disebutkan itu? Karena itu bisa dilakukan semua orang. Semua orang bisa mengamalkan itu, sehingga semua punya peluang untuk mendapatkannya. Tapi kalau misalkan disebutkan yang menggali kubur, atau misalkan yang memasukkan ke liang lahat, kan nggak semua orang. Ya, makanya termasuk kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga yang mereka ada tambahan-tambahan itu, ya insya Allah ada tambahan pahalanya. Tadi kan sudah kita sebutkan, yang doanya ada tambahannya, mendoakan ada pahala, kemudian juga
ya banyak hal-hal yang lain yang menjadi tambahan pahala dalam kebaikan kita menghadiri jenazah. Ya, makanya ya kalau misalkan kita bukan petugas gitu ya, kita hadir dalam itu, kemudian kita nggak ikut mandikan gitu ya, ya kalau kita memang berniat dengan jujur gitu kan, sekiranya saya mendapatkan amanah atau kesempatan untuk memandikan, ya saya akan menjalankan yang terbaik. Ya insya Allah sudah bisa kita mendapatkan pahala dengan niat kita kan gitu. Nah, dan ketika benar-benar kita dapat kesempatan seperti ini, kita laksanakan dengan baik untuk memandikan, untuk mengkafani seperti itu. Dan petugas yang memang di situ dia mendapatkan amanah di situ, ya insya Allah juga pahalanya lebih dari yang lainnya. Yang jelas dalam agama kita, ya setiap kali amalan itu ada perhitungannya, dan Allah tidak pernah lupa dengan kebaikan hambanya. Wallahu ta'ala alam. Okay. Ibu-ibu, gimana ibu? Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti mungkin untuk kesempatan malam hari ini kita cukup dulu apa yang kita kaji. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji dari dua hadis ini bermanfaat untuk kita ya. Khususnya dalam kita hari-hari ini ketika menghadapi ada jenazah sama muslim, ya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita harapkan di sana. Maka mudah-mudahan semuanya itu menjadi tambahan kebaikan untuk kita, menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita, menjadi simpanan yang nanti akan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Ya, tentunya kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, keistiqomahan, dan juga diberikan husnul khotimah insyaallah. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.